yang menjadi leading sektor di awal itu memang PSGA, Bu Adip. Jadi kalau saya sedikit cerita ya, misalnya awal perjalanannya kenapa PLT itu dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Terima kasih ya telah selalu setia dengan channel LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di acara 2M Meneliti dan Mengabdi. Tamu kita hari ini teman-teman semua adalah Ibu Dr. Witriani SSM Hum. Beliau adalah ketua dari P2GHA, teman-teman. Ngapalkannya susah nih. Pusat Pengarah Utamaan Gender dan Hak Anak. Apa itu? Kalau teman-teman tahu ya, di pusat-pusat studi yang zaman dulu namanya kan PSW, Pusat Studi Wanita. Kemudian mungkin di perguruan-perguruan tinggi lain menjadi pusat studi gender. Tapi di tempat kita tidak begitu ya, Bu Witri. Tapi sebelum ke sana, saya perkenalkan nih, Ibu Dr. Witriani SSM Hum yang cantik jelita ini adalah dosen di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya atau FADIB ya. Beliau sudah lama sekali teman-teman aktif di Pusat Studi Wanita ya. Kala itu tahun berapa ya Bu Witri? 9 berapa ya? Lama sekali ya. 2000 sekian. 2000 sekian udah aktif sampai sekarang jadi ketuanya. Tentu ada banyak sekali wacana, tentu ada banyak sekali perkembangan pemikiran yang bisa kita peroleh ya dari Bu Witri pada percakapan kita atau podcast kita pada hari ini. Bu Witri, iya, itu tadi loh soal nama nih. Kenapa nih di UIN Sunan Kalijaga namanya jadi beda sama yang lainnya? Begitu kompleks dengan mengatakan sebagai nama lembaganya itu Pusat Pengarah Utamaan Gender dan Hak Anak. Bisa cerita? Ya, terima kasih Ibu Sekretaris LP2M yang cantik dan pintar. Ya, ini agak dulu ini kan terkenal Pusat Studi Wanita. Mungkin Mbak Adip juga sebelum kita ada di UIN ya, sama-sama ini lembaga ini sudah cukup mapan. Nah, itu ada beberapa perubahan karena kemudian di seluruh PTKI UIN Sunan PSW kemudian berubah menjadi PSGA gitu ya. UIN di PTKI. Kemudian karena pada waktu itu semua pusat studi khususnya PSGA itu kemudian menjadi salah satu pusat studi di bawah LP2M. Nah, pada masa itu tetapi kemudian karena wacananya PSGA ini atau P2GH ini kemudian akan menginduk ke LP2M begitu. Jadi kemudian dirubahlah namanya. Dan dari PSW gitu. Nah, kemudian Bu Rahaini mendirikan KIJ, Kalijaga Institute for Justice. Itu semacam ya sampai sekarang masih ada, kita masih bergerak dan orang-orangnya kebetulan sama juga. Sama juga. Dan kebetulan tetapi kemudian ada beberapa perubahan khusus di UIN Sunan Kalijaga yang kemudian masuk di Ortaker adalah PLD. Pusat Layanan Difabel. Nah, itulah kemudian jadi menjadi dua lembaga yang dengan kantor yang sama dengan arah kegiatan yang sedikit berbeda gitu, tapi saling melengkapi. Itu aja sih. Termasuk juga dengan Pusat Layanan Terpadu dan PPKS kemarin yang sudah kita bahas teman-teman. Itu juga pasti relasinya kuat sekali dengan P2GH ya. Ya, begitu. Jadi ya karena memang kita tidak bisa memaksa suatu kebijakan suatu kampus karena kebetulan pada masa itu dianggap PSW atau itu dianggap sudah mandiri lah gitu loh. Jadi tidak terlalu perlu disupport gitu loh. Meskipun sebetulnya selama ini support kampus itu ya cukup bagus juga di lembaga ini gitu.
Oke, itu masalah kelembagaan Hmm. ya. Kenapa kemudian kita harus menjadi Hmm. P2GHA gitu. Kalau misalnya mengenai corak nih Bu Witri, Hmm. daripada masa PSW itu begini, Hmm. Hmm. sekarang Hmm. ya, yang Hmm. dibahas ini, yang dikaji ini, yang Hmm. dikembangkan ini, itu bisa cerita sedikit? Iya, beragam sih ya, Mhm, karena kemudian, program kerja ataupun apa yang kita lakukan itu juga kadang merespon isu gitu loh, mhm, tergantung dari funding juga iya, kadang-kadang, tergantung dari isu nasional ataupun global gitu loh, itu mhm, juga tidak bisa dipisahkan. Misalnya, eee, sebagai lembaga, kampus kita kan juga ada konsorsium mhm. PSGA di Oh iya, PTKI gitu ya, dan kemudian yang apa ya, isu itu juga, sama dan misalnya termasuk, isu PPKS yang menjadi mhm, isu di semua, perguruan tinggi iya, ataupun, isu dan juga nasional sih sejak mmm, adanya undang-undang, mhm. TPKS Oh misalnya. iya. Itu kan juga menjadi isu bersama. Kalau yang perguruan tinggi lain belum punya PLT PPKS, berarti semuanya dijalankan oleh, Pusat Studi Gender ya? Iya, pada akhirnya semua harus punya karena kan Mmm, ketentuan PMA KMA-nya kan kemudian mengamanatkan harus ada satgas gitu loh. Tetapi selama ini, penanganannya itu juga ada yang lewat, apa namanya, PSG-nya ada yang kemudian lewat apa ya, misalnya WD3, WR3 oh dengan gitu. struktural dan Kalau di seterusnya tempat gitu. kita yang, Sudah ada kelahirannya layanan, mulai mhm. dari PSGA dulu ya, Bu Witri. Dulu Bu Witri ini Mhm. juga ketuanya teman-teman, ketua PLT PPKS yang pertama sebelum Bu Andayani ya. Iya, heeh, Luar biasa nih karena memang pada awal-awalnya kan, yang menguatkan itu dari P2GH ya Bu Witri ya? Iya, karena isu kekerasan seksual ini mencuat, itu kan juga, yang menjadi, apa ya, leading sektor di awal itu memang PSGA, Bu Mhm Adip. mhm. Jadi, kalau saya sedikit cerita ya, Mhm mhm. misalnya awal perjalanannya kenapa PLT itu dibuat, gitu ya. Mhm. Tahun 2019 itu UIN dan sejumlah 20 PTKI itu kemudian diminta Kemenak sama Komnas itu tahun 2018 Mhm itu mhm. untuk drafting pentingnya Kepdirjen Oh iya. terhadap, Kepdirjen PPKS gitu. Mhm. Nah, waktu itu kita mulai dari bikin riset di Mhm. perguruan tinggi masing-masing, Mmm. kemudian jadilah kemudian di awal 2019 itu Mhm. Kepdirjen, PPKS. Mhm. Nah, pada masa itu, nah kita, masing-masing salah satu amanatnya adalah perlunya Mhm. unit layanan terpadu untuk menangani itu khusus gitu Oke, loh. secara Jadi konseptual udah konseptual, mengawal ya iya, sejak heeh, sejak sejak awal awal, sekali, iya, mhm, teman-teman yang terlibat di mhm, P2GH ini mhm, mengawal konseptual iya, pemendirian iya, PLT PPKS di iya, seluruh, perguruan tinggi di iya, PTKIN gitu mhm, ya. Kayaknya seru banget Mbak Witri, nanti mhm, saya akan coba mengulik lebih jauh ya. Sekarang mhm, isu-isu apa sih yang akan dikembangkan di, mmm. P2GHA yang sekarang ini dipimpin oleh Bu Witri ya, tapi setelah yang berikut ini.